Perkenalkan, nama saya Angelika. Saya di sini akan meresum kembali materi pada acara PKKMB di hari pertama. Resume materi pertama yaitu dibawakan oleh Pak Nadiem Makarim, yaitu mengenai Kampus Merdeka. Program apa saja yang dapat dilakukan, keunggulan yang dapat dari Kampus Merdeka, dan juga terdapat beasiswa baik gelar maupun non-gelar. Materi yang kedua yaitu dibawakan oleh Bapak Rektor Dr. Ayi Ahadiat, SEMBA, dengan judul Pembinaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0 dan Kenormalan Baru. Dijelaskan juga mengenai perkembangan revolusi industri, tantangan global dan nasional. Materi ketiga yang dibawakan oleh Brigadir Jenderal TNI Dr. Rajuboy Levianto, SSOS MM, dengan judul Bela Negara, dan dijelaskan 3 hal utama bela negara. Dijelaskan pula mengapa kita harus bela negara dan siapa yang melakukan bela negara tersebut. Materi keempat yang dibawakan oleh Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar dengan judul Bahaya Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme. Dijelaskan juga mengenai pola radikalisme, isi secara online, kebijakan dan strategi kontraradikalisme, dan strategi pencegahan. Materi yang kelima yaitu dibawakan oleh Kominfo dengan judul Etika Bermedia Sosial. Dalam materi ini dijelaskan ada 5 etika yang digunakan bermedia sosial yang baik dan benar. Selanjutnya, resum materi pada hari kedua. Materi pertama dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Karomani, MSI, pengelola perguruan tinggi di era kenormalan baru, yang membahas bagaimana kampus mensikapi COVID-19, bagaimana inovasi masyarakat, protokol kesehatan, panduan menghadapi COVID-19. Yang kedua, materi kedua dibawakan oleh Profesor Dr. Heryadi, SHMS, dengan judul Sistem Pendidikan Tinggi dan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya di sini akan meresum kembali materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Rudi Natamiharja, SHDA, dengan tema Fakultas Hukum Unila yang tangguh dan tumbuh di era industri 4.0 dan kenormalan baru. Dalam materi yang disampaikan, dijelaskan tentang apa itu era 4.0 dan apa yang harus dilakukan, bagaimana Fakultas Hukum Unila menghadapi revolusi industri 4.0. Dan disebutkan juga 10 skill yang harus dimiliki oleh generasi masa depan. Adapun tantangan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan peran pendidikan di dalamnya. Adapun materi yang menarik juga yang disampaikan yaitu mengenai plagiarisme, serta bagaimana sistem perkuliahan dan pembimbing akademik, tentang mata kuliah dan jumlah SKS yang wajib ditempuh, dan peran pembimbing akademik. Saya di sini akan meresum kembali materi yang dibawakan oleh Bapak Depri Liber Sonata SHMH dengan tema kemahasiswaan dan alumni. Dalam materi yang dibawakan oleh Bapak Depri, menjelaskan apa saja proses yang akan kita hadapi dan yang akan kita capai selama menjadi mahasiswa. Setelah itu, kita juga diberitahu tentang apa itu soft skill, apa itu hard skill. Adapun juga jika ingin sukses di dalam dunia kerja, kita juga harus menguasai 8 soft skill, seperti yang diberitahukan oleh Bapak Depri. Selanjutnya, adapun materi mengenai ruang lingkup bidang kemahasiswaan dan alumni, serta apa saja lembaga kemahasiswaan di Fakultas Hukum Unila. Kenalkan, nama saya Angelika. Saya di sini akan meresum kembali materi yang terdapat pada PKKMB pada hari keempat ini. Materi yang pertama yaitu mengenai pengenalan fasilitas yang ada di UNILA. Contohnya musola, gazebo, wifi, dan masih banyak lagi. Materi yang kedua mengenai fakultas yang ada di UNILA. Itu ada 5. Yang pertama, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum tata negara. Yang kelima, hukum internasional. Selanjutnya membahas materi ketiga. Materi ketiga itu membahas tentang lembaga kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Unila. Contohnya itu BEM, DPM, Hima Perdata, Hima Pidana, Hima HAN, Hima HI, PSBH, Hima HTN, Mahusa, Mahkamah, Perkusi, dan FOSI.